Halo, perkenalkan nama saya Astron. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada saat ini saya akan membuat sebuah video mengenai presentasi berjudul Mengelola Waktu dan Menyusun Prioritas. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas besar 2 dari mata kuliah Etika Universitas Mercu Buana. Oke, saya akan memulai presentasi saya uh, dengan menjabarkan pengertian mengenai manajemen waktu. Menurut Injani, pengarang buku Etika Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana, uh, memaparkan pengertian manajemen waktu adalah aktivitas memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan. Jadi ada waktu, ada tujuan. Gimana caranya waktu ini kita manfaatin untuk mencapai tujuan tersebut. Karena waktu tidak dapat diganti, tidak dapat disimpan, dan tidak dapat dikembalikan. Waktu terus berjalan tanpa ya tadi tidak bisa diganti, nggak bisa disimpan, dan nggak bisa dikembalikan. Mengingat terbatasnya waktu yang kita miliki dan waktu tidak dapat kembali, maka kita perlu belajar bagaimana mengelola waktu agar kita dapat memanfaatkan sebesar-besarnya waktu yang singkat itu yang dilakukan oleh orang dalam hidup mereka. Dalam perjalanan hidup seringkali rencana tidak berjalan mulus. Saya juga merasakan itu. Ada saja hambatan-hambatan yang muncul di luar rencana kita. Kita udah bikin rencana, tapi tiba-tiba rencananya itu mendapatkan gangguan. Let's say kayak kita udah janjian rapat gitu ya, tiba-tiba kita hujan, terus ada banjir gitu kan. Hal-hal seperti itu yang simply sering terjadi lah dalam kehidupan sehari-hari, uh, sering sekali muncul kan. Jadi kita butuh hal-hal apa saja yang dapat mengantisipasi semua yang di luar dugaan tersebut. Dan pertama yang kita harus tahu mengenai manajemen waktu adalah apa waktu itu sendiri. Jadi waktu itu sebenarnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah waktu yang sulit diatur. Waktu ini disebut waktu primer, dan yang kedua adalah waktu yang dapat diatur. Yang pertama sulit diatur, yang kedua dapat diatur. Apa sih maksudnya waktu yang sulit diatur? Jadi waktu yang sulit diatur ini adalah aktivitas primer dalam kehidupan manusia: tidur, makan, istirahat, berhubungan dengan keluarga, karena kita makhluk sosial juga ya, kita butuh hal-hal seperti itu. Jadi eh, sulit untuk ditiadakan, misalnya tidak makan seharian bisa sakit gitu kan. Tidak eh, tidur 2 hari kan bisa mati bahkan. Nah, bahkan banyak juga sekarang orang yang stres karena social distancing, di mana mereka tidak bisa menjalin hubungannya dengan keluarganya, tidak bisa lagi main ke rumah opa omanya, tidak bisa lagi main ke rumah teman-teman dekatnya, akhirnya stres. Jadi waktu-waktu tersebut disebut waktu primer. Dan yang kedua adalah waktu yang dapat diatur. Uh, Jenis waktu ini juga punya dua jenis gitu. Yang pertama adalah waktu puncak, yang kedua adalah waktu lembah. Jadi puncak maksudnya tuh dimana kita masih segar, mungkin kita baru bangun pagi habis olahraga jogging gitu kan, masih segar, pikiran masih fresh gitu, dimana etos kerja kita juga tinggi tingginya saat itu. Dan yang kedua adalah waktu lembah, jadi waktu dia naik habis istirahat dan setelah melakukan segala aktivitas pada hari itu, biasanya etos kerjanya udah mulai menurun. Nah, setelah mengenal jenis-jenis waktu tersebut, untuk mengelola waktu uh, dengan efektif, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama itu adalah kita melakukan perencanaan. Perencanaan ini kita bisa secara konkret membuat sebuah tabel rencana kerja. Jadi kita bisa buat secara rinci apa aja sih kegiatan kita. Kita lihat dulu kegiatan kita secara bulanan, mingguan, baik itu yang periodik gitu, yang rutinitas, sampai yang mungkin dadakan-dadakan gitu kan. Kadang walaupun sifatnya dadakan tapi bisa aja terjadi kan, dan bisa aja diprediksi.
Kita bisa masukkan itu semua dalam tabel rencana kerja bulanan, mingguan, harian, bahkan jam-jaman. Kita sering kali kan ngelihat sekarang banyak Google Calendar, aplikasi-aplikasi manajemen waktu gitu yang dimanfaatkan orang lain. Saya rasa zaman saat ini mudah sekali untuk melakukan itu dan sudah dapat diakses oleh semua orang. Dan yang kedua adalah eh, melakukan membuat skala prioritas. Skala prioritas ini, dalam menyusun skala prioritas kita harus mengerti kelompok-kelompok kegiatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada dasarnya ada 4 kelompok. Yang pertama itu adalah prioritas dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh penting dan mendesak. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah penting yang harus dilakukan, jadi tidak bisa ditunda lagi waktunya. Dari segi uh, pengaruhnya, kegiatan ini sangat penting dan memang harus diselesaikan dalam waktu dekat gitu. Uh, Orang-orang juga banyak nih yang mengakali jenis kegiatan ini dengan sistem SKS atau sistem kebut semalam gitu. Namun banyak risiko yang mendadak muncul sehingga hambatan dapat mengakibatkan tugas tidak selesai. Nah, saya rasa manajemen waktu yang baik memang harus uh, uh, menempatkan kegiatan penting dan mendesak ini pada prioritas tertinggi sih. Kenapa dia tertinggi? Akibatnya kalau kita taruh dia dalam kegiatan penting dan mendesak dan prioritas tertinggi, dia duluan dikerjain. Jadi walaupun dia jatuh temponya masih lama, tugas tersebut, kegiatan tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang mungkin cenderung masih nanti, dia sudah selesai gitu. Dia punya spare waktu untuk melihat apakah ada kejadian-kejadian tidak terduga di mana kita harus melakukan kegiatan tambahan terhadap hal tersebut karena kegiatan ini penting gitu. Persiapannya tuh penting, misalnya kayak kita mau bikin event, acara besar, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita di kantor. Saya rasa persiapannya semua harus dilakukan sudah matang beberapa hari sebelum acara, karena kita mau tunggu nih apakah dalam spare waktu tersebut terjadi hal-hal yang tidak kita antisipasi sehingga kita masih punya waktu untuk membereskan tugas tersebut. Di kelompok yang kedua kita punya kegiatan penting tidak mendesak. Dalam kelompok ini mencakup kegiatan-kegiatan yang penting yang dapat dilakukan secara bertahap. Jadi dia penting tapi tidak mendesak karena tadi bisa dicicil, mungkin dia dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup panjang gitu. Jadi kita punya waktu yang cukup banyak gitu untuk menyelesaikan waktu tersebut. Kegiatan-kegiatan yang penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak ini contohnya seperti relaksasi, mengerjakan tugas lebih awal, olahraga terjadwal dan sebagainya. Olahraga kan penting ya, tapi mungkin kalau misalnya memang bisa digeser waktunya, ya kadang-kadang kalau memang ada hal yang penting sekali dan mendesak kan kita bisa ganti gitu. Nah, orang-orang yang berada dalam kelompok ini atau kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini uh, memiliki perencanaan untuk prioritas mereka. Jadi setiap orang tuh pastikan kalau mereka udah tahu mana yang penting dan mendesak, nah mereka bisa sisipkan nih mana kegiatan-kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Jadi memang penting sekali kita mengetahui prioritas-prioritas kegiatan tersebut. Jadi waktu kita kembali lagi ke awal, kita tahu tujuan kita dari definisi manajemen waktu kan. Waktu yang terbatas, tujuannya apa? Nah, tujuan ini pasti tadi terdiri dari beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting, mendesak, yang penting tapi tidak mendesak dan seterusnya. Kita harus mampu membagi waktunya. Lalu yang ketiga adalah kegiatan yang tidak penting namun mendesak. Kegiatan dalam kelompok ini adalah kegiatan-kegiatan yang seperti misalnya kita menerima tamu, mengantar kakak, misalnya menemani teman dan sebagainya. Umumnya kegiatan ini datang tanpa direncanakan dan sulit dihindari. Orang-orang yang berada dalam kelompok kegiatan ini termasuk orang yang selalu berusaha membuat orang lain senang. Biasanya mereka ya tadi sulit untuk
menyampaikan perasaan pikiran, misalnya orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngajakin main berjam-jam gitu, sebenarnya mungkin dia rajin, tapi karena dia nggak enak ngusir temennya gitu, akhirnya ya dia harus stay untuk melakukan kegiatan yang kurang penting tersebut. Billy Cosby mengatakan dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective Teens, saya tidak tahu kunci sukses, tapi kunci kegagalan adalah berusaha menyenangkan semua orang. Ya, seperti halnya contoh tadi, ya dia mencoba menyenangkan semua orang, akhirnya dia harus mengorbankan waktunya yang penting. Jadi saya rasa kedisiplinan sangat penting, sehingga kita bisa tahu uh, bagaimana caranya kita mengelola waktu dan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang seperti tadi. Dan kelompok yang terakhir adalah kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Kegiatan dalam kelompok ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan secara berlebihan dan mengakibatkan tingkat kepentingannya rendah. Contohnya kita nonton TV, gitu, tidur secara berlebihan, atau zaman sekarang kan banyak tuh yang suka main game sampai 2 hari berturut-turut nggak tidur gitu kan, di depan komputer, makan di depan komputer, terus abis itu main game sampai nggak tidur gitu kan. Eh, ya itu adalah salah satu contohnya. Jadi dalam menyusun atau memanage waktu kita, kita perlu melihat prioritas-prioritas tersebut, sehingga waktu membuat perencanaan juga kita dapat melakukan perencanaan yang benar. Lalu yang terakhir adalah uh, melakukan evaluasi dari skala prioritas tadi. Mungkin pada awalnya kita sudah menetapkan prioritas-prioritas dari kegiatan tadi, dan kedepannya mungkin saja yang kita bilang mendesak dan penting bisa saja menjadi tadi mendesak dan mungkin kurang penting dan seterusnya. Itu semua saya rasa bisa kita pelajari dengan melakukan pembelajaran dari apa yang telah kita lakukan dan bagaimana kita melihat hasilnya. Apakah balik lagi sesuai dengan pengertiannya, manajemen waktu adalah bagaimana mengelola waktu yang terbatas untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya semakin lama semakin sulit tercapai, hasil dari tujuan yang kita capai tidak kita dapatkan, ya saya rasa kita harus melihat lagi apakah kita sudah menetapkan prioritas-prioritas kita dengan baik. Ada banyak faktor yang menghambat kita menetapkan prioritas-prioritas tersebut. Di antaranya adalah biasanya zona nyaman. Jadi kita sudah merasa terbiasa dengan kegiatan-kegiatan tadi, kita tidak mau lagi berintrospeksi. Kita juga biasanya merasakan takut akan kegagalan, atau simply ya tadi yang paling banyak nih terjadi, tidak berani berkata tidak. Saya rasa ini bukan cuma secara teori ya yang saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya rasa ini adalah pengalaman setiap orang. Kadang berkata tidak itu sulit, soalnya kita bukannya hanya harus berkata tidak kepada teman kita yang mungkin selevel. Kadang kita harus berkata tidak mungkin ke atasan kita, atau ke orang yang lebih tua gitu, atau ke senior kita yang nantinya mungkin akan membawa dalam tanda petik masalah buat kita gitu. Jadi kita udahlah, kita toleransi aja bahasanya. Padahal semakin kita toleransi sama hal kayak gitu, kita semakin buruk memanage waktu kita. Dan poin yang terakhir adalah uh, manajemen waktu yang terpenting adalah konsistensi. Jadi dengan konsistensi kita bisa terus menerus memanage waktu kita dan melihat prioritas yang paling penting dari semua kegiatan. Apakah dari kita yang awalnya kurang baik manajemen waktu, lalu bisa manajemen waktu dan kembali tidak bisa manajemen waktu lagi, apakah hal itu bisa terjadi? Tentu saja bisa terjadi. Contohnya, misalnya kita kembali ke pergaulan kita yang lama, yang memberikan pengaruh secara eksternal kepada kita, akhirnya kita bisa kembali gagal melakukan manajemen waktu. Saya rasa
yang paling penting dari manajemen waktu adalah konsistensinya. Oke, dengan poin terakhir tersebut saya mencoba untuk menutup presentasi ini. Terima kasih. Selamat malam.